Ketika mempelajari juz 7, juz 6 jangan dilupakan. Karena itu bacaan horib kalau nanti khataman biasanya diberi imtihan ya. Ini jangan dilupakan, harus diulang-ulang terus. Maka memang gurunya yang harus mengatur itu. Kemudian juz 7 tadi sudah saya terangkan bahwa juz 7 ini umpama tidak diajarkan itu anak bacaannya sudah sempurna kalau pengajaran sudah tepat. Karena juz 7 hanya menghafalkan kaidah tajwidnya. Cara pengajarannya ya sama dengan yang mengajarkan horib atau pokoknya ini kan menghafalkan. Maka harus sedikit-sedikit diulang-ulang sedikit-sedikit. Contohnya ini, ta'awudz ialah membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, diulangi 5 kali. Setelah bisa ditambah. Hukum membaca ta'awudz ialah sunnah ketika akan membaca Al-Qur'an. Di a'udzu itu kalau akan baca Al-Quran. Kalau bapak ibu mengatakan Allahu ta'ala, jangan baca a'udzu, karena di Quran tidak ada a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu tidak ada ya. Maka ini yang perlu diperhatikan. Kalau ingin dalil tidak usah a'udzu, dalilnya dibaca saja, tidak usah a'udzu. Itu keterangan yang ada di kitab-kitab begitu. Untuk pertanyaan tajwid ini ada di bawahnya. Apakah yang dinamakan ta'awudz? Nah, ta'awudz ialah membaca. Bagaimana hukum membaca ta'awudz? Ya sudah ada di bawah. Ini contohnya mengajarkan. Dan di sini tidak saya terangkan semua tajwidnya. Kemudian untuk contoh-contoh bacaan di sini tertulis banyak, tapi kalau ingin dihafalkan tidak usah banyak-banyak. Yang bernon sukun tanwin bertemu hamzah satu-satu, tidak usah 6, h juga satu-satu ya. Itu. Kemudian yang akan saya tambahkan ini mengenai masalah takbir ya. Untuk tajwid saya kira sudah paham semua. Ketika kita membaca Quran sampai akhir Quran, sampai surat Ad-Duha ya, itu kita disunahkan membaca takbir. Mestinya ini torekoh Thaibatun Nasri, bukan torekoh Asy-Syatibi. Tapi karena ini yang sering kita gunakan secara umum, maka kita ikuti ini ya. Jadi kalau kita sudah sampai Ad-Duha, surat Ad-Duha, setelahnya disunahkan membaca takbir. Takbir, caranya membaca takbir atau seghotnya, lafalnya itu ada macam 3. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Boleh hanya Allahu Akbar, atau ditambah fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar, atau dilengkapi dengan tahmid fahaddits la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Kalau dikompliti dengan hamdu harus diwasolkan. Ini keterangan di An-Nasr ya. Jadi tidak boleh walillahil akbar walillahil hamd, itu menurut qiraah tidak dibenarkan ya. Harus, karena ini dihitung satu takbir, kalimat takbir. Jadi harus la ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd ya. Itu yang ada di kitab An-Nasr dan kitab-kitab qiraah lainnya ya.
Jadi kalau tidak kuat ya tidak usah walillahil hamd akbar sudah saja, tidak baca ya tidak apa-apa ya. Kemudian sajdah itu sujud tilawah ya. Karena yang ada di pinggir Quran ada tulisan sajdah, itu artinya ayat yang di situ disunahkan sujud tilawah, sujud karena membaca ya. Ketika ketika baca ayat sajdah, wasjud waqtarib umpama itu termasuk sajdah. Ini disunahkan sujud, namanya sujud tilawah. Sujud tilawah itu hanya sekali ya. Ketika sujud harusnya menetapi syarat rukunnya sholat, madhep kiblat, suci, menutup aurat ya, termasuk sujud syukur ya. Tidak boleh untul-untul kok sujud ya, tidak nutup aurat kok sujud, malah dosa itu namanya. Ibadah itu kan ada aturannya, kalau tidak mengikuti aturan ya malah tidak dapat pahala, malah dapatnya dosa. Ketika sujud disunahkan baca sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa samahu wa basaru dan seterusnya. Nah, kalau tidak sujud, wong namanya sujudnya sunnah ya ndak apa-apa. Tapi kalau tidak sujud disunahkan diganti dengan tasbih. Tasbihnya subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim ya. Bacanya berapa itu? Ada yang 3, ada yang 1. Bahkan yang buah seringnya malah 1 ya. Tapi mestinya tidak 3 dan tidak 1, tapi 3 tambah 1, mestinya begitu. Berarti 4 kali mestinya. Tapi saya sendiri belum pernah menemui yang bacanya 4 ya. Kalau di kitab itu 4 keterangannya. Tapi ya daripada tidak baca. Jadi pokoknya boleh 1 boleh, 3 boleh, 4 yang benar ya. Itulah keterangan-keterangan yang perlu kami terangkan. Kemudian selanjutnya, karena makhorijul huruf ini sangat penting, yang makhraj yang penting akan saya terangkan ya. Di antaranya adalah tadi sudah banyak yang saya singgung ya, jadi nanti sebagian tidak usah saya terangkan. Di makhor, kalau anak sudah sampai takbir atau sujud tilawah itu biasanya sudah dianggap khatam. Untuk khotimah ini biasanya tidak diajarkan, kadang diajarkan di diniyah atau tambahan, atau kadang-kadang menjadi tambahan keterangan saja ya. Karena praktek makhrajnya sudah bisa ya. Kemudian yang perlu kita terangkan adalah makhraj yang nomor 3. Nomor 3 yaitu tengah tenggorokan. Makhrajnya ain dan ha ya. Jadi ha itu makhrajnya di tengah tenggorokan. Ha, hi, hu, hah. Cara mengetahui makhraj, huruf yang kita ingin ketahui disukun, sebelumnya diberi hamzah wasol. Suara terakhir di mana itulah makhrajnya. Jadi suara terakhir di tenggorokan paling tengah. Nah, ain ini harus i, o, beda dengan hamzah. Kalau hamzah di pangkal tenggorokan, a, i, o, a itu hamzah. Kalau ain a, i, o, a. Nah, jadi harus beda. A, o, a'udzu harus beda. A'udzu, nah, agak ditekan ya. Kemudian an'amta, nah, tidak
an tapi an'amta, tidak an'amta, tidak an'amta, tapi an'amta alaihim, itu hamzah dan ain ya. Kemudian yang sangat penting adalah huruf dot. Jadi dot ini termasuk makhrajnya huruf yang sangat-sangat berat atau sangat sukar. Makhrajnya dot itu ada pada kanan kiri kanan kiri lidah terkena gigi geraham. Supaya jelas ini saya bawakan gigi ya. Ini ya supaya jelas ya. Jadi gigi ini ada yang namanya dors itu gigi geraham 4 gigi, kemudian sebelahnya adalah gigi taring, kemudian ada 4 gigi depan. Nah, cara membaca dot itu kanan kiri ini lidah ditempelkan pada gigi geraham yang tertekan di agak di belakang ini ya. Jadi ditekankan itu. Nah, jadi kemudian karena dot itu etbak itu semuanya ke atas, semuanya nangkep ke atas. Jadi tidak kelihatan dari depan, lidahnya tidak keluar. Jadi prakteknya menjadi do, di, du, do, aud. Nah, karena ditekan kencang maka pipinya tidak menggelembung dan tidak bergerak sama sekali. Do, di, du, do. Nah, tidak do. Nah, kalau do itu namanya ngopos ya. Ini berarti tekanan lidahnya kurang keras ya. Do, di, du, do, fi, taub, lil, taub. Ini ada istitolahnya. Istitolah itu artinya memanjangnya suara di makhraj. Jadi dari ujung lidah ke pangkal. Aud, tidak aud tapi fi, taub, agak ada memulurnya. Itu namanya istitolah. Fi taub lil, yang ada itu ya hanya dot ya. Jadi yang baik cara membaca dot itu kanan kiri oke ya, kanan kiri kena. Nah, artinya gigi kanan gigi kiri ini terkena pinggiran lidah. Do, di, du, do. Nah, tapi ya mungkin lidah itu bermacam-macam, ada yang lebar, ada yang kecil. Kalau yang lebar kanan kiri oke bisa ya. Tapi kalau yang kecil kanan kiri kan tidak bisa. Nah ini caranya ya, yang sebagian dikenakan gigi, yang bagian kanannya itu dikenakan langit-langit. Di gambarannya begini ya, itu boleh. Kanan boleh, kiri boleh. Prakteknya ya cuma tidak kelihatan dari luar ya. Ini saya praktekkan setir kiri. Fi taub, lil taub. Nah, yang ke kiri itu lidahnya saja, bibirnya tetap ke depan. Jadi tidak boleh ikut ke kiri. Fi taub tidak boleh. Harus fi taub, lil taub. Lil itu namanya boleh kiri saja dan boleh kanan saja. Ini keterangan di kitab begitu. Jadi fi taub lil taub lil ya. Ini memang agak sukar, maka harus dilatih ya. Dilatih, jangan sampai tidak bisa. Pasti akan bisa kalau mau latihan. Do, di, du, do. Nah, pokoknya jangan ngobos ya. Ketika aud itu tidak ada nafas yang keluar, aud, karena ditahan yang kencang. Aud, aud. Jadi seperti niup tapi di lidah, niup tapi yang kencang, tidak ada yang ngobos. Itulah dot ya. Kemudian yang ke-9 lam, tapi mestinya lam tadi sudah saya terangkan bahwa lam itu makhrajnya ujung lidah
nempel gusi, jadi tidak terkena gigi. La li lu lal, dan selalu dibaca tarkik la li lu lal, tidak ada le li lu atau lo li lu. Yang ada hanya lafal Allah itu dibaca Allahu. Allahu, lidahnya nempel gusi tapi suaranya ditebalkan. Jangan sampai lidahnya gandul. Kalau gandul jadinya wawu. Allahu itu wawu. Nah, ini Allah, Allahu ya. Kemudian makhraj yang ke-12 yaitu makhrajnya ta dal to. Ini keterangannya punggung ujung lidah mengenai pangkal gigi depan atas. Punggung itu artinya lidah bagian atas. Punggung ujung ya, ujung lidah tapi bagian atas. Jadi tidak hanya ujung saja, tapi ujung agak ke tengah ya. Maka itu sebutannya ujung punggung ujung. Ujung tepat terkena pangkal gigi. Pangkal itu bongkot, jadi tidak kelihatan karena dia agak atas. Kalau kelihatan ini namanya ujung gigi. Lah ini ditarik. Lah orang membaca ta seringnya lidahnya kan kelihatan ya. Nah, itu yang harus ditarik supaya di pangkal gigi. Lidah yang agak ke atas kena kena gusi ya. Jadi ya kena gigi, kena gusi. Bacaannya kalau ta nih ta ti tu tat. Ta ti tu tat harus ditekan, tapi ketika keluar nafasnya banyak karena hames ya. Jangan kelihatan ujung lidahnya, jangan ta ti tu tat. Nah ini orang membaca T itu seringnya kan lidahnya keluar. Saya tadi telat, saya sudah tamat. Nah ini supaya nanti kalau membaca Quran itu sudah terbiasa, T-nya disamakan dengan ta gitu ya. Jadi membacanya kalau ada T tidak usah diperlihatkan lidahnya. Saya telat. Nah, nanti kalau Quran tinggal membaca hamesnya telat tidak. Kalau Indonesia tidak usah telat, tidak usah begitu. Tapi namanya kalau Qurannya watammat, nah itu ada hamesnya. Tadi tamat, saya sudah tamat, ya, tidak ada apa-apa. Tapi yang penting makhrajnya ini yang pas gitu loh, ya. Biar terbiasa. Nah itu ta. Jangan sampai tidak kena gigi, nanti jadi ta titu. Atau kalau di hamesnya ca, ca cicu ya, itu ya tidak pas. Ini harus ta titu, tidak ca cicu, tidak ta titu ya. Kemudian dal persis dengan ta, berbeda sifatnya saja. Dal hanya ditekan, agak ditekan ya, nafas dan suaranya. Da di du kena gigi dan kena gusi. Da di du. Yang penting membaca dal doma. Da di, jangan dadindu. Nah, maka membaca alhamdu, tidak alhamdu. Nah, karena dadidu tidak ada, dadindu tidak ada. Sama dengan iyyaka na'budu harus sama. Alhamdulillah iyyaka na'budu. Nah, itu yang perlu diwaspadai ya. Dan jangan tidak kena lidah, tidak kena gigi. Dadidu, alhamdu ya juga salah. Atau keluar lidahnya alhamdu ya salah ya. Kemudian tok sama saja, cuma tok ini lebih kencang dan semua lidahnya ke atas. Do ti tu tot do ti tu tot ya. Pipi tidak ikut bergerak,
pipi itu tidak ada makhrajnya ya. Makhraj di pipi itu tidak ada, maka tidak turut bergerak. Kalau lidah gugi yaitu do ti tu to. Nah, ihdinas siratal mustaqim. Jangan sampai tidak kena gigi. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, lain. Tol dengan do dengan to itu lain ya. Ini harus menjadi perhatian ya. Do ya. Jadi pipi jangan sampai menggelembung, jangan to, tapi tekanan pada ujung lidah itu do bukan to ya. Kemudian kita lanjutkan makhraj yang ke-14, yaitu ujung lidah dan ujung dua gigi depan atau gigi seri. Jadi gigi ujung lidah terkena ujung gigi, tapi yang di belakang. Jadi di belakangnya ini ujung gigi terkenakan belakangnya gigi yang ujung. Jadi kalau sa ini tidak nempel ya, mengarah kepada ujung gigi. Sa si su sas asbata, ada desis tapi halus, asbata. Nah, sa si su. Tapi kalau dal ini harus nempel. Kalau tidak nempel jadinya za nanti. Jadi za zi zu zaz alladzina itu begitu. Jangan allazina, bahaya. Apalagi dibaca alladzina, bahaya. Ya, ini cara membaca zal, zazizu. Jadi lidahnya tidak keluar, ya, lidahnya tidak keluar. Sama dengan zo, cuma zo ini agak dimoncongkan. Zo, zi, zu, zoz. Nah, faman, lamu. Nah, ini kalau disukun, lidah jangan ditarik sebelum suara habis. Faman, lamu, jangan lamu. Tidak ada. Lamu. Wa il ola, jangan wa id ola, wa il ola robbuka ya. Itu makhraj yang penting diperhatikan. Kemudian fa itu makhrajnya adalah bibir bagian bawah bagian dalam, bibir bawah bagian dalam. Bagian dalam itu artinya kalau dirapatkan tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu ditempelkan gigi atas, ujung gigi atas. Fa fi fu faf, fa fi fu faf, ta'affuf. Nah, jadi bibirnya tidak usah dimasukkan, tinggal dibawa ke atas. Fa fi fu faf, anfusakum. Lah ini seringnya anak membaca dengung ketika bertemu fa itu tidak nempel. Anfusakum ya bisa dengung tapi kan tidak salah itu. Terus anfusakum, ya itu yang sering salah. Kemudian yang terakhir makhrajnya kedua bibir atas dan bawah, makhrajnya mim ba wawu. Kalau wawu bibirnya tidak nempel. Semua huruf bibirnya tidak ada yang nempel kecuali ba dan mim, itu yang kedua bibir nempel. Nah, wawu ini harus agak moncong. Wa wi wu waw. Au, jangan au, jangan wa tapi wa ya. Wa wi wu waw, au, asau. Kemudian ba bi bu bebe, ba bi bu bebe. Nah, jangan banyak nafas yang keluar, jangan ba bi bu, tapi ba agak ditekan. Semua huruf qalqalah begitu. Dan tidak usah dimasukkan bibirnya, coba dikencangkan. Ba ya. Ma sama saja. Ma mi mu mam. Nah, mem domah ini yang sering kurang tepat. Mami, mamimu, tidak ada mamimo, tidak ada ya.
maka bacanya Muhammadur Rasulullah, tidak tidak, tapi Muhammadur Rasulullah. Ini memang harus perlu dibiasakan, dilatih, kemudian diperhatikan. Bapak Ibu yang kami hormati, itulah yang bisa kami sampaikan. Saya yakin keterangan saya masih kurang banyak atau kurang, dan masih banyak kesalahan-kesalahan dan kekurangan. Maka kami sangat mohon maaf yang sebesar-besarnya. Itulah yang bisa kami haturkan, dan mudah-mudahan saja bisa bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Untuk menambah kebarokannya, biasanya para ulama kalau khataman itu diijazahkan, maka ini kami ijazahkan. Nanti dijawab sama dengan qabiltu ijazataka, ya. Nanti saya ijazahkan, setelah itu dijawab begitu supaya menambah barokahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini didengarkan saja, nanti dijawab. Ajaztukum yambu'a lil qira'ah wal iqra'. Jawab qabiltu ijazataka. Mudah-mudahan dengan ini bisa bermanfaat, barokah, mendapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mudah kita fahami dan kita pelajari, dan mudah kita ajarkan kepada anak-anak, dan mudah-mudahan menjadi anak yang berilmu, ahlil ilmi, ahlil Quran. Bapak Ibu yang kami hormati, mestinya kita belajar tidak cukup 1 hari, ya. Tidak kemudian 1 hari kemudian bisa menguasai semua, tidak cukup. Memang belajar membutuhkan waktu yang sangat-sangat banyak, ya. Maka setelah ini harusnya masih ada pendalaman-pendalaman yang nanti bisa dipimpin oleh lajnah muraqabah Yambu'a atau koordinator Yambu'a yang ada di sini, oleh romo-romo kiai yang pastinya sudah banyak kiai-kiai yang memahami, yang sudah lebih daripada saya. Dan perlu diperhatikan untuk kita supaya ilmunya manfaat, ya. Ini kita harusnya cara belajarnya harus yang benar, harus yang halal, harus yang tidak salah, ya. Maka akhir-akhir ini banyak bajakan Yambu'a, ya, tidak Yambu'a saja, mestinya kitab-kitab yang lain. Supaya ilmunya anak-anak ini bermanfaat, mestinya harusnya pakaiannya, kitabnya, makanannya ini yang halal, ya. Utamanya adalah kitab petunjuknya, jangan sampai kitab yang haram. Kitab yang bajakan ini namanya kitab haram, ya. Maka ya jangan jauh untuk bisa manfaat dan barokah wong lewatnya haram. Maka kita anjurkan kalau Bapak ingin menggunakan Yambu'a, pembeliannya nanti lewat lajnah muraqabah Yambu'a yang kitabnya ini dari pusat sana. Memang mungkin harganya pastinya agak mahal sebab ada tahapan-tahapan. Kalau bajakan itu kan dicetak sendiri, dijual sendiri, dipasarkan sendiri, dijual yang murah bisa saja. Nah, maka dari itu walaupun agak mahal, tapi kelebihan ini adalah untuk bantuan kepada TPQ atau RTQ atau kepada pengurus-pengurus, lah diniati sodakoh, ya. Dengan niat sodakoh ini juga akan memberi manfaat dan barokah bagi kita, ya. Jangan yang dipilihnya murah saja tapi tidak ada barokahnya, tiwas, ya. Tapi agak mahal tapi akan manfaat dan barokah, itu yang kita harapkan. Saya kira cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau masih dibutuhkan untuk tanya jawab, nah, kalau masih ada yang perlu
tanya jawab masih saya buka sementara untuk tanya jawab supaya nanti yang kurang paham, yang kurang jelas bisa ditanyakan. Nah, kalau lebih cepatnya ya ditulis dibawa ke sini boleh, atau langsung bertanya, siapa yang ingin bertanya mumpung ketemu boleh saja ya. Itu kalau memang dibutuhkan ya. Monggo Bapak Ibu yang mau tanya kula sumanggaaken untuk kami beri waktu sekitar setengah jam. Yang pertama Bapak-bapak kalau ada monggo ngacung. Pak Yai Sotik monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngapunten Pak Yai, niki enten satu pertanyaan namanya masih ada kaitannya dengan ini, tapi agak menceng sedikit, ngapunten. Seperti kita ketahui bersama bahwa syaratnya membaca Al-Quran yaitu dengan musyafahah. Pertanyaannya adalah, yang pertama, apakah ini juga berlaku dengan qiraah imam-imam selain Imam Asim dan Hafaz? Yang kedua, kalau ada seorang yang sudah menguasai teori membaca satu imam, bolehkah untuk dipraktekkan? Misalnya ada seorang sudah menguasai tentang kaidah-kaidah daripada bacaan Imam Waras, kemudian bolehkah langsung kita untuk mempraktekkan tanpa musyafahah lebih dahulu? Terima kasih Pak Yai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Jadi tadi sudah saya terangkan, untuk Al-Quran ini memang harus ada gurunya ya. Nabi saja yang khairul khalqi punya guru, dan itu belajarnya tidak hanya sekali ya. Punya guru saja masih banyak kesalahan biasanya ya. Nah, itu. Jadi tetap digurukan. Digurukan itu artinya bisa membaca di depannya ya, membaca dan didengarkan gurunya, nanti yang kurang tepat apa nanti diingatkan, dibetulkan ya. Sebab di dalam kitab Itqan saja musyafah itu mestinya ada 3. Pertama yang paling baik adalah guru membaca kemudian ditirukan muridnya seperti Nabi. Yang kedua adalah murid membaca, guru hanya mendengarkan. Yang ketiga, guru membaca, murid mendengarkan. Tapi di situ untuk yang ketiga hanya mendengarkan guru ini tidak dihitung sebagai musyafahah bagi kita. Kalau para sahabat itu bisa masih diperbolehkan. Tapi kalau kita sudah dipraktekkan saja kadang masih salah, apalagi hanya mendengarkan. Saya kira mendengarkan saja, menirukannya belum tentu bisa benar. Nah, itu masalahnya. Kemudian ya berarti kalau hanya menguasai kaidah, yang pertanyaan kedua ini tidak bisa untuk tidak dipraktekkan ya, kecuali dengan ada gurunya ya, ada gurunya. Jadi umpamanya imalah, ismam itu kan kalau hanya dari tulisan saja saya kira tidak akan bisa benar. Itu yang bisa kita jawab, dan itu keterangan yang ada di kitab-kitab itu. Boleh pakai tulisan, kalau yang ingin ditulis diajukan monggo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyuwun sewu Rama Yai. Perkenalkan, saya Arif dari Kendal. Pertama-tama yang akan saya tanyakan, apakah dalam metode Yambua ini tagoni atau lagu itu disamakan dari pusat sampai ke apa istilahnya cabang, atau semua yang mau pakai itu harus tagoninya sama atau bebas? Itu yang pertama. Yang kedua, tadi dijelaskan setelah jilid 5 itu anak-anak nanti dikhususkan masuk di kelas Al-Quran. Nyuwun sewu, napa bagaimana teknis metodologi pembelajaran Al-Quran secara detail di kelas setelah jilid 5 itu? Nyuwun sewu, nyuwun dipun terangaken. Yang selanjutnya, yang terakhir, apakah bisa Yambua itu diterapkan di lembaga pagi? Karena nyuwun sewu kebanyakan ini mungkin dari TPQ sore atau RTQ sore, contoh di SD pagi, apakah bisa dan bagaimana teknis dan kelanjutannya seperti apa pembelian kitab dan peraga? Nyuwun sewu dari Kendal belum, saya masih awam sekali, mohon nganu Yai napa nyuwun bimbinganipun nanti untuk pripun teknis ke depan untuk diterapkan di lembaga seperti SD. Itu saja pertanyaan dari kami. Matur suwun, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Mengenai lagu ini bebas, karena saya sendiri itu lagu tidak begitu bisa ya. Jadi dilakukan apa saja boleh saja. Yang penting pokoknya yang benar gitu. Keinginannya apa monggo mawon. Jadi tidak ada lagunya harus begini, tidak ada ketentuan. Kemudian untuk kelas Quran ini ya, yang penting pokoknya anak-anak ini Qurannya supaya mantap ya. Ini nanti metodenya bisa dibaca bersama-sama ya. Itu bisa nanti ganti lagi dengan gantian satu ayat juga bisa, atau nanti yang penting guru membaca dulu diikuti oleh anak-anak. Kalau bisa sih masa anak-anak seperti store begitu ya, karena bacaannya sudah baik, ini bisa 3-3 atau 2-2 ya. Ini anak-anaknya kan mestinya sudah mapan ya, jadi nanti bisa juga dengan cara anak maju satu halaman atau berapa halaman ya, anaknya 3 atau 2 itu boleh. Tapi kalau permulaan tadi kan harus satu-satu karena membutuhkan kecermatan ya. Kalau ini tinggal hanya kurang dengung atau kurang bagaimana bisa saja. Jadi seperti para bapak-bapak guru mengajar Quran itu begitu. Kemudian lembaga pagi sudah banyak yang memakai, apalagi di Kendal itu sudah ada yang memakai. Di Kendal sudah agak ya, beberapa ada itu. Kemarin kali di SD apa di mana itu? Safina ya. Sudah saya di Kendal di situ. Jadi kalau yang tepat ya sistemnya harus seperti di RTQ, artinya ketika mengajarkan ini harus digolongkan yang kemampuannya juz 1 ya digolongkan juz 1, itu yang tepat begitu mestinya. Jadi waktunya supaya ringkas ya, jadi nanti kalau membaca praga kan sebaca bersama-sama. Tapi kalau satu kelas atau satu rombongan ini bermacam-macam, ini
nanti kan bacanya berbeda-beda, itu yang agak menghabiskan waktu. Cuma nanti waktunya mestinya bisa dikurangi dengan waktu yang untuk tambahan itu bisa dihilangkan ya, setengah jam atau 45 menit ya, itu bisa. Jadi saya kira sudah banyak yang menggunakan di lembaga pagi ya. Ya. Ibu-ibu wonten ingkang badhe tanglet kula sumanggaken. Atau kalau mau tanya bisa nanti pakai kertas, nanti dikumpulkan kepada panitia. Insya Allah nanti setelah ini akan dibuatkan satu grup. Untuk yang sudah punya WA nanti akan dibuatkan grup untuk keluarga Yambua Pekalongan. Jadi mangke insya Allah kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti akan disampaikan oleh Romo Yai. Kalau tidak bisa lewat lisan, bisa dengan tulisan. Monggo, ingkang badhe langsung tanglet kula sembangga. Monggo. Ya, terima kasih. Kami hanya menanyakan kalau metode qiraati akhir semester, akhir jilid kan yang mentahsis Pak Kiai Humaidi. Nah kalau untuk yang Bu A ini siapa Pak? Yang dimaksud gimana? Uji munakosa terakhir. Oh itu ya. Ya kalau yang yang sudah ada muraqabah Yambua, biasanya yang mengadakan adalah muraqabah Yambua di kota itu. Jadi nanti bisa diatur sendiri di muraqabah Yambuanya saja ya. Pokoknya itu kan maksudnya supaya mutunya bisa sama, bisa baik ya. Mana yang perlu di imtihankan gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benarkan nama saya Mustaqim dari PPG Baitus Somad Wiradesa. Niki selama ini kan menggunakan metode qiraati Yai. Setiap satu semester atau cawu kami menggunakan evaluasi secara tertulis. Karena pelajaran tajwid itu langsung diajarkan. Yang kami tanyakan, apakah di dalam metode Yambu niki sebelum tadi kan dijelaskan tajwid dijelaskan pada jilid 7 atau tidak salah itu. Apakah sebelum jilid 7 pelajaran tajwid itu diajarkan? Dan apakah ada evaluasi melalui tertulis atau hanya membaca saja? Mengatakan Yai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya kalau yang sebelum juz 7 ini yang dipentingkan adalah praktek tajwidnya ya. Tapi ya bisa saja, ini menurut kondisional saja. Kalau ingin imtihankan dengan tertulis ya monggo mawon. Kalau pertanyaan ya mari, tidak apa-apa. Jadi tidak ada harus tertulis atau yang penting pokoknya prakteknya ini yang harus yang benar itu yang dipokokkan di dalam bacaan yang sebelum juz 7 itu ya. Kalau juz 7 nanti kan ada pertanyaan-pertanyaan mengenai tajwid. Tapi kalau sebelum itu hanya yang penting adalah praktek-prakteknya ketika membaca. Itu untuk yang begitu ya. Ada yang tertulis, apakah ada kesempatan dan waktu dibuka
untuk musyafahah Quran bagi kami yang jauh dari Kudus. Bagaimana caranya dan mohon informasinya. Mestinya musyafahah ini tidak harus di Kudus, di mana saja guru yang sudah ahlil Quran, artinya yang punya guru-guru, itu boleh dijadikan musyafahah. Jadi tidak harus ke Kudus, tidak harus di Kudus, tapi yang penting guru tadi sudah ahlil Quran, ya. Itu kan supaya ringan. Ya memang aturannya itu begitu. Aturan secara agama pokoknya kalau ada gurunya sudah bisa dijadikan guru, dan tidak harus hafal Quran juga tidak. Pokoknya sudah pernah mengaji, sudah dianggap benar oleh gurunya, mengajarkan ini bisa juga, ya. Untuk di Kudus itu biasanya memang yang ada adalah orang anak-anak yang mondok, ya. Untuk khusus hanya musyafah itu biasanya tempatnya tidak ada, ya, mohon maaf ini. Kalau sudah kita akhiri, mari kita berdoa bersama. Semoga ilmu-ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma ja'alna wa auladana wa talamidana wa ahlana wa azwajana wa jiranana wa aqribana wa asdiqana wa dhurriyyatina min lil ilmi wal khairi wal Qur'an wa min ibadikas sholihin wa min ibadikal muttaqin wa min ibadikal alimin wa min ibadikal amilin wa min ibadikal dzakirin wa min ibadikal syakirin wa min ibadikal mukhlasin wa min ibadikal mujtahidin wa min ibadikal mujahidin wa min ibadikal hafidhin wa min ibadikal hamilin wa min ibadikal mahirin. Allahumma rizqna wa iyyahum rizqan halalan thayyiban mubarakah wa amalan salihan mutaqabbala wa ilman nafi'a wa waladan salihan muti'a wa shifaan min kulli da'in wa saqab. Ya muhawwilal ahwal hawwil ahwalana wa ahwalahum ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya azizu ya muta'al ya muqallibal qulub sabbit qulubana wa qulubahum ala dinik. Allahumma hassil maqasidana maqasidad dunya wal akhirah wa yassir lana umurana umurad dunya wal akhirah ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa zidna ilma wa zidna ilma. Allahumma la tada' fi maqamina hadza dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa aslahtah wa la hamman illa farajtah wa la ilman illa anfa'tah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitah ya rabbal alamin. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Sirril Fatihah.